Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Untuk itu, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita mulai dengan pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Quran surat Toha ayat 15. Selanjutnya kebenaran datangnya kiamat ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Hari kiamat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya adalah banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, makhluk, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Kita lanjutkan gambaran kiamat kubro. Yang pertama adalah pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian yang kedua adalah langit pun menjadi pecah belah. Kemudian selanjutnya adalah dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Selanjutnya adalah dalil kiamat kubro. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Quran surat Al-Haqqah ayat 13-16. Diterangkan juga dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6 yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6.
Selanjutnya dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti ane-ane yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Selanjutnya adalah nama-nama hari akhir. Di antaranya Yaumul Hasroh. Ini artinya adalah hari penyesalan. Yaumul Azifah, hari mendekat. Yaumul Wa'id, hari perjanjian. Kemudian Yaumul Mashhud, hari penyaksian. Kemudian Al-Ghasyiyah, bencana yang tak tertahan. Kemudian At-Tamatul Kubro, bencana yang melanda. Al-Waqi'ah, peristiwa besar. Yaumut Tanad, artinya hari pemanggilan. Yaumut Taghabun, hari terbukanya aib. Kemudian Yaumul Adim, hari agung. Al-Qari'ah, bencana yang menggetarkan. As-Sohoh, bencana yang memilukan. Dan Al-Haqqah, kebenaran besar. Itu diantaranya nama-nama hari akhir. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat. Tanda kecil akan datangnya hari kiamat, diantaranya yaitu kemaksiatan di mana-mana, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang dolim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur, banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme pemutusan silaturahim, buruknya hubungan tetangga. Selanjutnya adalah orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Itu diantaranya adalah tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, diantaranya yaitu adalah Dabbatul Ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, turunnya Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Isa Al-Masih alaihissalam. Kemudian datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Selanjutnya adalah rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Yang kesembilan adalah dukhon atau kabut selama 40 hari yang akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Dan kemudian yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Itu diantaranya adalah tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW tentang tanda besar kiamat, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis ini dari Huzaifah bin Asid yang bunyinya, Inna sa'ata la takunu hatta takuna asru ayat, khasfum bil masyrik, wa khasfum bil maghrib, wa khasfum bi jaziratil arab, wa dukhon, wa dajjal, wa tabbatul arb, wa ya'juj wa ma'juj, wa tulu'u samsi min maghribiha, wa narun taharuju min ku'rati adani tarhalun nas. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya, yaitu khasf di timur, khasf di barat, khasf di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Selanjutnya periode hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Periode pertama dari kehidupan akhirat adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas atau padang mahsyar untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Di padang mahsyar, manusia akan menerima catatan amal yang sangat terperinci dan teliti. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Yang keempat adalah Yaumul Mizan. Mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan buruknya. Kemudian yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga
yang merupakan jalur penentu setiap manusia setelah dihisab dan ditimbang amalnya. Ini dijelaskan dalam hadis, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza atau hari pembalasan, yaitu hari pembalasan amal perbuatan manusia. Balasan yang diterima sesuai dengan amal ketika di dunia. Pada hari itu, tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedelapan adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan neraka bagi orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa serta selalu berbuat maksiat selama di dunia. Itulah diantaranya periode hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Keimanan hari akhir harus ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha menjadi lebih baik dengan berperilaku jujur, kemudian tidak silau pada gemerlap dunia dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kemudian yang ketiga, tidak iri atas nikmat orang lain, kemudian bersikap rendah hati dan adil terhadap siapapun. Kemudian selanjutnya menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Itu diantaranya yang dapat kita implementasikan sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir. Selanjutnya, hikmah memiliki keimanan kepada hari akhir. Dengan iman kepada hari akhir, kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Diantaranya sebagai berikut, yaitu memotivasi untuk beramal kebajikan dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, membendung nilai-nilai yang buruk apalagi melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, selalu tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memanfaatkan harta untuk jalan kebaikan dan selalu beramal saleh. Itu diantaranya beberapa hikmah yang dapat kita petik ketika kita memiliki keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat. Alhamdulillah, itulah uraian singkat materi tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Mudah-mudahan dapat kita petik ilmu, hikmah, manfaat yang mana kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.